Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bawakan cerita tentang kelompok bioskop keliling dari perusahaan obat yang terancam bangkrut. Berangkat dari mimpi yang berbeda, 4 orang bernama Manit, Kai, Kau, dan Paman Man bersama-sama berjuang menjalankan bioskop keliling mereka. Dengan alat sederhana, mereka mencoba bersaing dengan kelompok bioskop keliling lain yang memiliki alat lebih modern. Cerita tentang perjalanan mereka menjadi kelompok bioskop keliling hingga akhirnya berhasil mewujudkan mimpi masing-masing, kemudian diangkat menjadi sebuah film berjudul Once Upon a Star yang dirilis pada tahun 2023. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari kelompok bioskop keliling yang diketuai oleh pria bernama Manit. Kelompok bioskop ini hanya terdiri dari 3 orang, yaitu Manit sebagai penyulih suara, lalu Kau dan Paman Man sebagai operator mesin pemutar film. Saat itu mereka sedang memutar film di sebuah desa yang mana para penonton mereka hanya sebagian orang tua, biksu, dan sekelompok preman. Sebagai satu-satunya penyulih suara di kelompoknya, Manit harus bisa mengisi semua karakter dalam film, baik itu laki-laki, perempuan, tua, ataupun muda. Namun hari itu penonton memprotes karena suara Manit untuk karakter perempuan terdengar aneh. Di tengah pemutaran film, mereka menghentikan film sejenak untuk mempromosikan produk obat-obatan yang mereka jual. Sebenarnya, bioskop keliling ini hanyalah cara mereka untuk menjual obat-obatan dari perusahaan farmasi Oso Tepayada di mana mereka bertiga bekerja. Selesai mempromosikan obat mereka, film pun dilanjut. Namun tanpa sengaja film yang mereka putar pun rusak. Karena marah, penonton melempar kucing yang akhirnya merusak layar mereka. Para preman yang menonton hampir saja menghajar mereka jika kepala biksu tidak menghentikannya. Di dalam mobil, Manit mengeluh karena layarnya robek. Namun Paman Man berkata, masih beruntung layarnya yang robek bukan leher mereka. Di perjalanan, mereka melewati kelompok bioskop keliling Kampanat sedang memutar film. Berbeda dengan mereka, kelompok Kampanat memiliki banyak penyulih suara termasuk penyulih suara perempuan. Hal itu membuat mereka jauh lebih disukai oleh penonton. Kau berkata, sejak awal mereka sudah kalah modal. Yang mereka miliki hanya mobil tua dan pemikiran perusahaan yang kolot. Esoknya, Kau terlihat sibuk menjahit layar yang robek. Kemudian Paman Man datang membawakan kopi, telur, dan makanan lain untuk mereka sarapan. Kau bertanya jadwal mereka hari itu. Manit menjawab, mereka akan ke Durwea dan hari selanjutnya ke Banmi. Kemanapun mereka pergi, Kau tidak berekspektasi tinggi karena biasanya penonton mereka sepi. Paman Man pun menyadari pemasukan mereka belakangan sudah menurun. Mereka ingin mengubah strategi penjualan obat. Namun, Manit pun hanya seorang karyawan. Manit sudah pernah mengusulkan strategi lain namun ditolak oleh perusahaan. Katanya, anggaran untuk iklan telah masuk ke radio dan televisi. Bioskop keliling hanya jadi prioritas terakhir. Sebab itu, Manit berpikir untuk menyerahkan saja pada takdir. Paman Man pun menasehati untuk tidak menyerah. Jika ada kesempatan, mereka harus bisa maju. Kau berkata, penonton mereka sudah diambil alih oleh kelompok bioskop keliling lain yang menampilkan film bersenjata dari aktor terkenal Mitar. Tak hanya itu, peralatan dan kendaraan kelompok lain pun lebih modern. Di saat yang lain sudah memiliki penyulih suara, mereka masih menggunakan alat pengubah suara multigender. Itu menjadi kelemahan mereka karena suara yang dihasilkan tak sejernih suara perempuan asli. Paman Man pun mendukung untuk merekrut penyulih perempuan. Tapi Manit khawatir jika perusahaan tahu. Di dalam mobil sudah tertulis bahwa mobil hanya boleh digunakan oleh karyawan perusahaan. Paman Man menjawab, perusahaan tidak perlu tahu, cukup mereka bertiga saja. Tak lama mobil berjalan. Terlihat seorang perempuan cantik melambaikan tangan pada mereka, namun mobil terus berjalan. Hingga kemudian mereka berbalik arah menghampiri perempuan itu. Tanpa basa-basi, perempuan bernama Rungkai atau sebut saja Kai mengatakan ingin bergabung menjadi penyulih suara. Dia sendiri sudah memiliki pengalaman 3 tahun sebagai penyulih suara. Untuk membuktikannya, Kai meminta diberi masa percobaan.
Akhirnya, hari itu Kai pun mulai bergabung. หน่วยของหัวหน้ามานิตต้องการนักพากย์หญิงที่เป็นงาน ให้ทดลองพากย์ดูก่อนดีไหมคะ Selanjutnya, mereka berkeliling mengumumkan akan memutar film drama tragis di kawasan Pasar Lama. Film yang mereka putar saat itu dibintangi oleh Meter Chaipancha, aktor favorit rakyat Thailand saat itu. Pertama kali mendengar Kai menyulih suara, Manit, Kau, dan Paman Man langsung menyukainya. Apalagi dengan bergabungnya Kai, penonton mereka semakin bertambah dari sebelumnya sehingga penjualan obat pun juga ikut meningkat. Setelah Kai lulus uji coba, Manit lalu memberitahu bahwa mereka akan melakukan tur di wilayah utara. Jika mau, Kai bisa bergabung. Kai tertarik untuk bergabung, namun tidak bisa jika lebih dari 1,5 bulan karena dia harus pergi ke Pranakon. Kai hendak mengikuti kelas mengetik untuk mengejar impiannya menjadi seorang sekretaris ataupun bekerja di perusahaan besar. Meskipun Kai berbakat, menjadi penyulih suara bukanlah impiannya. Selanjutnya, Manit memberitahu bahwa keberadaan Kai dirahasiakan dari perusahaan mereka. Akan tetapi, Manit tak berniat untuk terus merahasiakannya. Jika waktunya tiba, dia akan membuktikan dengan penjualan bahwa mereka perlu melakukan perubahan strategi dan dia melanggar peraturan demi kebaikan perusahaan. Kai pun setuju dan akan membantu sebisanya. Paman Man kemudian bertanya mengenai bagaimana Kai akan tinggal karena dia satu-satunya perempuan. Kai menjawab sama seperti kelompok bioskop keliling lain, dia akan tinggal bersama mereka. Sebelumnya, dia sudah pernah tinggal bersama laki-laki sebelum akhirnya memutuskan berpisah karena ditulari penyakit sifilis. Selanjutnya, Manit pun menyiapkan jadwal tur beserta film apa yang akan ditayangkan. Tidak lupa, mereka juga menyiapkan stok obat yang akan dijual, serta memeriksa peralatan pemutaran film. Saat jalan-jalan, Kai melihat poster tentang penyakit sifilis yang menimbulkan bercak merah di kulit. Setelah melihat poster itu, dia pun pergi membeli tinta merah. Mengenai penyakit sifilis, Kai sebenarnya berbohong untuk keamanan dirinya. Jadi setiap ada kesempatan, dia diam-diam membuat bintik merah dengan tinta di tangannya. Hari berikutnya, mereka kedatangan Pak Wichian, supervisor perusahaan yang datang membawakan stok obat untuk tur. Pak Wichian memberitahu dari semua kelompok penjualan tidak ada satupun yang memenuhi target. Tur kali ini bisa jadi tur terakhir tim Manit jika tidak juga berhasil. Setelah itu, Pak Wichian menanyakan keberadaan Paman Man yang saat itu tengah di belakang bersama Kai. Manit mencoba mencegah Pak Wichian masuk sedangkan Kau segera ke belakang memberitahu Kai untuk bersembunyi. Beruntung, Kai berhasil sembunyi sampai Pak Wichian pergi. พี่วิเชียรมีงานค้างอยู่ไปทำไปอันนี้มันยังโอเคอยู่หรือเปล่าวะบนรถมันสกปรกมากเลยนะครับมึงอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวนี้มึงไอ้ครับผมเย็บเองครับคือไอ้เบาะเก่านั่นหนังมันเปิงหมดแล้วครับกูว่านะมันวิ่งได้ก็ถือว่าเก่งแล้วใช่ยางเยิงเนี่ยดูให้ดีนะเว้ยกูกลัวไป Perjalanan tur mereka pun dimulai. Film yang mereka putar selalu film yang dibintangi oleh aktor Meter. Aktor paling terkenal di Thailand saat itu yang membintangi tak kurang dari 40 film setiap tahun. Sebab itu, Meter mereka anggap sebagai bagian dari kelompok mereka. Di tempat tur pertama, mereka mendapat respon baik dan cukup banyak menjual obat. Selanjutnya, Manit, Kau, dan Paman Man mendatangi lokasi syuting aktor Meter. Kebetulan Manit mengenal sutradara di sana, sehingga hari itu mereka pun diperkenalkan kepada Meter dan mendapatkan tanda tangannya. Saat sedang bersantai, Manit berkata kalau obat mereka laris terjual. Mereka pun merasa senang karena ada harapan memenuhi target bulan itu. Kai pun berharap bisa mendapat banyak uang untuk membeli mesin ketik. Membahas mengenai impian Kai menjadi sekretaris, Kau juga memiliki mimpi untuk bisa tampil di depan layar atau menjadi aktor seperti Meter. Dia yakin bisa mengejar mimpinya karena aktor Meter juga memiliki latar belakang sulit.
Mereka kemudian lanjut ke kota tempat berikutnya. Ketika melintasi sungai, mereka berhenti sejenak untuk mencuci mobil. Sesampainya di sebuah desa, mobil mereka diikuti oleh anak-anak yang antusias ingin menonton film. Karena malam itu film komedi yang hendak diputar, mereka pun taruhan siapa di antara Manit dan Kai yang lebih banyak membuat penonton tertawa. Hari berikutnya, mereka bersantai menikmati waktu di bar. Karena terlalu banyak minum, Kai mabuk berat. Dari yang tadinya dia hanya bernyanyi, tiba-tiba jadi marah-marah dan merutuki semua orang. Manit, Kau dan Paman Man pun segera membawanya pergi sebelum keadaan makin kacau. Setelah mengantar Kai ke kamar, terjadi perdebatan antara Manit dan Kau karena keduanya sama-sama menyukai Kai. Akan tetapi, Manit mengaku dia hanya suka dan belum mencoba mendekati. Paman Man lalu memberi nasihat, jika tidak serius lebih baik menjauh saja. Manit lalu berkata, jika Kau benar-benar suka, dia akan mundur. Akan tetapi, Kau tidak mau begitu. Katanya, jika Manit juga menyukai Kai, maka mereka berdua harus bersaing dengan adil. Namun, jangan sampai mereka bertengkar karena hal itu. Manit pun menyetujui perkataan Kau. แล้วหัวหน้าล่ะ ผมก็ไม่ยุ่งแล้วกัน เฮ้ยแล้วดูซิว่าแขจะชอบใคร งานนี้ไม่มีหัวหน้า ไม่มีลูกน้อง Esoknya, ketika mereka akan melanjutkan perjalanan, Kai terlambat bangun dan membuat semua orang menunggu. Kai sudah merasa khawatir Manit dan lainnya marah karena kelakuannya saat mabuk. Tapi ternyata mereka hanya berpura-pura marah untuk menjahili Kai. Selanjutnya, mereka akan memutar film di sebuah festival. Tapi ternyata ada kelompok bioskop keliling lain yang juga memutar film di sana. Manit dan lainnya pesimis akan ada orang yang menonton film mereka. Namun mereka tidak bisa mundur karena pihak penyelenggara sudah membeli semua obat mereka. Hingga tiba saatnya pemutaran film, satu persatu penonton berpindah. Film mereka kurang menarik dan dari segi kejernihan suara, mereka kalah jauh dari kelompok sebelah. Manit yang terus terdistraksi oleh suara dari kelompok sebelah jadi tidak fokus saat menyulih suara. Ditambah melihat penontonnya terus berpindah membuat Manit tertekan. Kai sudah mencoba menenangkan Manit, tapi tidak berhasil hingga dia sendiri pun pergi meninggalkan kursinya. Akibat tekanan pikiran, Manit mengalami sakit perut yang memang selalu dia alami tiap kali mengalami stres berlebih. Karena tidak dapat menyelesaikan pemutaran film, pihak penyelenggara mengambil kembali uang pembelian obat. Esoknya, mereka berhenti di jalan pinggir danau untuk istirahat dan makan dengan lauk seadanya. Suasana di antara mereka masih dingin, hingga kemudian Manit mengajak Kai untuk makan bersama. Manit lalu meminta maaf pada Kai karena malam itu dia tidak bisa mengendalikan stresnya. Kai pun juga meminta maaf karena meninggalkan tugasnya begitu saja. Akhirnya mereka berbaikan. Kau berkata kalau mereka ini belum bisa bersaing dengan kelompok lain. Tapi Kai tidak setuju. Menurutnya, jika mereka mau berjuang bersama, mereka pasti bisa. Kai yakin mereka berempat bisa menyulih lebih baik dan lebih seru. Tapi itu tergantung mereka mau melakukannya atau tidak. Setelah itu, Kau mulai berlatih menyulih suara dibimbing oleh Kai. Karena baru pertama, pelafalannya masih kaku. Kai meminta Paman Man juga ikut mencoba. Namun, Paman Man menolak karena dia tidak lancar membaca sehingga dia minta ditugaskan yang lain saja. Di pemutaran film berikutnya, mereka mulai bekerja sama. Manit, Kai, dan Kau sebagai penyulih suara. Sedangkan Paman Man bertugas memberikan efek suara seperti pukulan, suara jatuh, dan sebagainya. Semakin sering berlatih, Kau pun mulai menguasai cara menyulih suara. Sebagai ucapan terima kasih, Kau memberikan makanan dan bunga untuk Kai. Saat menemui kepala biara di sekolah biksu, Manit melihat sebuah mesin ketik tua tergeletak di pojok ruangan. Dia kemudian meminta mesin ketik itu untuk dia coba perbaiki. Hari itu, mereka mendapat undangan untuk memutar film di sebuah acara pernikahan. Tak disangka, tempat yang mereka tuju jauh masuk ke dalam hutan. Awalnya, mereka bingung karena mobil harus melewati sungai. Tapi ternyata beberapa warga lokal sudah menunggu mereka.
Karena mobil tidak bisa melintas, jadi mereka semua harus pergi ke desa menggunakan gerobak yang sudah disediakan. ปืนไม่มีแต่มีสารดู เจ้าภาพก็เลย เอาเกวียนมารอรับ นั่งเป็นนายห้อยเลยนะ Karena mereka diundang untuk acara pernikahan, mereka pun memutar film bergenre romance tanpa suara. Semua orang termasuk pengantin terlihat menghayati film yang diputar. Bahkan saat hujan turun dan film masih belum selesai diputar, tak ada satupun orang yang beranjak dari tempat duduk. Hal itu membuat Manit dan lainnya merasa senang. Disinilah Kau kemudian mulai merasa cemburu karena Kai terlihat lebih dekat dan nyaman di dekat Manit. Malamnya, diam-diam Manit sibuk memperbaiki mesin ketik yang dia dapat dari sekolah biksu. Pagi harinya, Manit menghampiri Kai dan memberikan mesin ketik yang sudah selesai dia perbaiki. Itu adalah kali pertamanya memperbaiki mesin ketik, jadi dia tidak tahu apakah berfungsi dengan baik. Kai terlihat sangat senang dengan hadiah tersebut. Manit berkata, Kai adalah penyulis suara berbakat. Jika nanti Kai merasa tidak cocok dengan pekerjaan barunya, dia mempersilahkan Kai untuk kembali kapanpun. Manit memberi nasihat, carilah apa yang dicintai sebelum bermimpi. Kejadian itu dilihat oleh Kau dari kejauhan, yang mana semakin membuat Kau terbakar api cemburu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke tempat berikutnya. Di tengah perjalanan, Manit sudah memperingatkan Paman Man untuk pelan-pelan karena khawatir mobil terjebak lumpur saat ditanjakan. Apalagi dari informasi penyelenggara, tempat yang mereka lewati adalah zona merah tempat aparat memerangi teroris dan pemberontak. Jadi akan sangat berbahaya jika mobil mereka terjebak di wilayah tersebut. Paman Man begitu percaya diri mobil mereka tidak akan terjebak. Tapi tak lama kemudian, hal yang Manit khawatirkan terjadi. Mobil mereka terjebak di tanjakan berlumpur. Kau langsung mencari batu untuk mengganjal ban. Selagi Paman Man mencoba menjalankan mesin, yang lain membantu mendorong agar roda ban keluar dari kubangan. Akan tetapi usaha mereka sia-sia dan malah membuat radiator mobil mereka berasap. Tak lama kemudian muncul kelompok bersenjata menodong mereka. Manit, Paman Man, dan Kau juga sudah bersiap dengan senjata masing-masing. Setelah tahu yang menghadang mereka adalah para tentara yang bertugas untuk menjaga keamanan wilayah di sana, Manit dan lainnya segera menurunkan senjata. Mereka pun mendapat bantuan untuk menarik mobil yang terjebak lumpur. Mereka juga diberikan tempat singgah sementara untuk malam itu. Kondisi malam hari di wilayah itu sangat berbahaya, jadi mereka diminta untuk bermalam dan melanjutkan perjalanan esok hari. Melihat kecantikan Kai, si kapten memberikan tatapan yang tak menyenangkan. Menyadari hal itu, Manit pun memperkenalkan Kai sebagai istrinya. Namun hal itu disalahartikan oleh Kau yang sudah terlanjur cemburu. ส่วนขบวนรถนั้นเรืองแขครับ ตามสบายนะ ครับผู้กอง Sebagai bentuk rasa terima kasih, malam itu mereka memutar film untuk para tentara yang bertugas karena kebetulan atasan di sana suka menonton film. Masih merasa kesal dengan Manit, Kau melakukan tugasnya sebagai penyulis suara semaunya sendiri. Melihat sikap Kau yang seperti itu membuat Manit dan Kai merasa bingung. Beruntung mereka masih berhasil menghibur para penonton. Selesai memutar film dan mereka sedang membereskan peralatan, Kau menanyakan pada Kai apakah Kai menyukai Manit. Kai pun menjelaskan dia datang untuk bekerja mendapatkan uang. Dia juga baru saja melewati masa sulit dan belum siap menyukai siapapun. แต่ที่สำคัญฉันเพิ่งผ่านเรื่องร้ายๆมาฉันไม่พร้อมจะชอบใครทั้งนั้น Hari berikutnya, ketika Kai hendak menemui Manit untuk mengembalikan mesin ketik, dia melihat Kau sedang marah-marah kepada Manit. Kau menuduh Manit telah memanfaatkan posisinya sebagai bos untuk mendekati Kai. Manit pun menjelaskan bahwa dia mengatakan Kai adalah istrinya hanya untuk menjaga keamanan Kai. Dia juga mengingatkan pembicaraan mereka sebelumnya yang sepakat tidak akan berselisih karena Kai. Mendengar dirinya menjadi bahan perjanjian tanpa sepengetahuannya, Kai pun marah lalu membanting mesin ketik yang tadinya ingin dia kembalikan. Karena kejadian itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan suasana hening di mobil.
Malamnya, Kao memutuskan untuk keluar dari kelompok. Ketika sedang mengemasi barang, Kai menghampirinya dan berkata bahwa seharusnya dialah yang pergi. Kai menyadari dirinya bukanlah karyawan, bukan juga teman, tak seharusnya dia ikut dalam kelompok menggunakan mobil itu. Tapi kemudian Manit mengalami sakit parah di bagian perutnya. Sepanjang malam mereka berusaha untuk mengobati Manit. Tapi hingga pagi tiba kondisinya belum juga membaik. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawanya ke dokter. Saat Kao menggendong Manit, dia teringat dulu dia juga pernah digendong oleh Manit saat kakinya tergigit ular. Setelah keadaan Manit membaik, Kao datang menghampirinya untuk meminta maaf. Mereka pun berbaikan. Kai dan Paman Man yang melihat mereka ikut merasa senang. Bangคนละฝา Suasana kembali lagi ceria seperti sebelumnya. Manit kemudian mendapatkan tawaran untuk memutar film di acara festival. Tapi dia diberitahu bahwa ada kelompok bioskop keliling lain juga yang akan memutar filmnya di acara tersebut. Mengingat kejadian sebelumnya, Manit agak ragu dan masih memikirkan apakah dia akan berpartisipasi. Selanjutnya, ketika mereka sedang sibuk melayani para pembeli, tiba-tiba Pak Wichian datang dan memergoki Adakai sedang ikut berjualan. Manit pun dimarahi karena sebagai ketua tim, dia telah melanggar aturan perusahaan. Manit pun berkata, dia bukan tak mengakui bahwa dirinya salah, namun dia merasa aturan perusahaan sudah ketinggalan zaman, tidak fleksibel, juga menghancurkan mimpinya sebagai penyulih suara. Zaman sudah berubah dan penonton menginginkan hal baru. Jika tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, dia merasa mengkhianati pekerjaan yang dia cintai. Manit juga berkata bahwa dia yakin yang dilakukannya baik untuk perusahaan. Tadinya, Manit bersedia untuk membuat laporan sendiri ke atasan, tapi Pak Wichian ingin menemani Manit untuk menghadap ke atasan. Selesai percakapan itu, sebuah siaran radio menyiarkan bahwa aktor paling terkenal di Thailand saat itu, yaitu Meter, telah meninggal dunia. Diberitakan Meter meninggal dunia karena terjatuh dari helikopter saat proses syuting film. Banyak penggemar merasa kehilangan dan sedih mendengar berita tersebut, termasuk Manit dan lainnya. Kau bahkan tak kuasa menahan air matanya. Di hari pemakaman Meter, ratusan ribu rakyat Thailand berbondong-bondong datang ke kuil untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka akan selalu mengenang Meter sebagai bintang film paling terkenal dan mendapatkan penghargaan bintang emas dari raja. Singkat cerita, sampailah mereka di depan perusahaan untuk melapor penghasilan tur mereka serta jujur mengenai keberadaan Kai. Tapi Manit tiba-tiba memerintahkan untuk berbalik arah. Dia ingin memutar film di festival karena berpikir mungkin itu kesempatan terakhir mereka. Manit tidak ingin membiarkan semua berakhir begitu saja, apalagi dia belum melakukan semua yang dia bisa untuk mimpinya. Dia ingin melakukannya di festival bukan untuk mengalahkan siapapun, tetapi mengalahkan dirinya sendiri. Akhirnya, mereka pun sepakat untuk mencoba memutar film di festival. เราไปหาข้าวกินก่อนดีกว่าหัวหน้า กองทัพน่ะมันต้อง Tema festival malam itu yaitu mengenang Meter. Jadi hanya film yang dibintangi Meter yang boleh diputar. Karena tidak ada tiket masuk, orang-orang bebas memilih ingin menonton di kelompok yang mana. Seperti sebelumnya, tempat mereka bersebelahan dengan kelompok bioskop keliling yang lain. Baru mulai saja jumlah penonton kedua kelompok jauh berbeda. Namun Manit dan lainnya tampak menikmati pekerjaan mereka malam itu. Ketika adegan bernyanyi, Manit mengajak semua penonton untuk menari bersama sehingga suasana jadi menyenangkan. Perlahan, penonton mereka semakin bertambah. Suasana yang menyenangkan tadi kemudian berubah menjadi sedih karena film berujung sad ending. Tepuk tangan meriah pun diberikan oleh semua penonton, termasuk dari kelompok bioskop keliling pesaing mereka. แต่พี่ก็ลืมเขาไม่ได้ พี่ไม่มีวันลืมเขา เหมือนกับนกกระปูดรอคอยนะ ผมดูดีได้นี่เพราะเสียงคุณนะครับ แล้วพี่ก็ตายจากพวกเราไปแล้วจริงๆ
ชื่นใจของพี่ พี่ให้สัญญา Esoknya, karena tur mereka telah berakhir, Kai pun berpamitan untuk pergi mengejar mimpinya. Meski kebersamaan mereka singkat, namun kekeluargaan mereka sudah terbentuk sedemikian kuat. Perpisahan mereka tak luput dari air mata kesedihan. Sebelum pergi, Manit memberikan sebuah mesin ketik baru sebagai kenang-kenangan dari kelompok untuk Kai. Singkat cerita, Kai pun mengikuti kelas mengetik sesuai rencananya. Dia masih berhubungan baik dengan Manit, Kao, dan Paman Man. Kao sendiri sudah mulai meniti karirnya sebagai pemain film. Paman Man membeli mobil baru dari uang hasil menang lotre. Di akhir film diperlihatkan sebuah poster film terbaru di bioskop yang mana Manit dan Kai menjadi penyulis suara untuk film tersebut. Seperti itulah kisah tentang kelompok bioskop keliling dari perusahaan obat yang terancam bangkrut. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.